SPT tahunan adalah kewajiban setiap wajib pajak. Namun, kawan pajak di rumah belum tahu apa yang perlu dipersiapkan untuk laporan SPT tahunan. Di Bola Simak Bijak episode keempat kali ini bersama saya Chris, kita akan membahas sedikit tentang pelaporan SPT tahunan badan dan apa yang perlu dipersiapkan. Yuk, check it out. Halo kawan pajak, selamat bergabung di Bola Simak Podcast di episode keempat pada kali ini. Bersama saya masih bergabung, masih seperti episode-episode sebelumnya ya. Di sini ada Kakak Melana sebagai penyuluh pajak di KP Pertama Maros. Masih ya Kak Lana ya? Masih dong. Masih. Gimana nih Kak Lana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Kak Chris, semangat karena kita akan berjumpa lagi dengan kawan pajak semua. Oke Kak Lana, jadi di episode kali ini kita akan membahas sedikit tentang ini ya pelaporan SPT tahunan. Tapi sebelum ke SPT tahunan, mungkin kawan pajak di rumah ada sebagai pengurus atau perwakilan dari suatu badan ya. Jadi ini sebelum mulai ke laporannya, mungkin kita pengen tahu dulu NPWP badan ini sebenarnya seperti apa sih Kak Lana? Oke, NPWP badan ya Kakak Chris. Oke, memang hari ini kita bahas tentang SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Jadi kita awali dulu NPWP badan itu apa. Tapi pada dasarnya NPWP itu buat kita semua sama, merupakan identitas. Kalau pengertian di Perdirjen Pajak nomor 04 tahun 2020-nya itu disebutkan bahwa saya nyontek nih ya kawan pajak ya. NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, ya seperti yang saya bilang tadi, NPWP itu identitas. Kalau misalnya kita sekarang sebagai penduduk punya KTP yang ada NIK di dalamnya, itu kan identitas kita. Nah, sementara kalau untuk kewajiban perpajakan, hak perpajakan itu diwakili dengan NPWP itu. Namun kan kawan pajak tahu ya, kalau tahun depan nih kita sudah resmi ya Kakak Chris ya, itu NIK nanti akan jadi NPWP. Jadi NPWP yang tadinya kawan pajak tahu ada 15 digit akan berubah jadi 16 digit resmi sih tahun depan. Makanya kawan pajak yang belum sempat melakukan pemadanan NIK NPWP, ayo kawan pajak segera. Ini sudah hampir nih, tinggal tahun ini waktunya. Jadi biar tahun depan kita langsung pakai NIK kita sebagai NPWP. Nggak pusing-pusing lagi NPWP saya nomornya berapa ya. Cukup ingat saja satu nomor itu, NIK itu, seperti itu. Nah, namun kalau misalnya Kakak Chris nanya, kalau badan itu apa sih? Ya, tadi kan NPWP-nya sudah. Nah, sedangkan kalau badan itu kan sebenarnya sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. Baik itu melakukan usaha ataupun tidak. Misalnya perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer atau yang lainnya, BUMN, BUMD, sekarang ada yang baru, BUM desa, badan usaha milik desa, firma, kongsi, koperasi dan sebagainya, itu termasuk badan. Namun ada juga yang baru selain BUMDes, itu perusahaan perseorangan. Itu meskipun hanya satu orang di dalamnya, tapi secara administrasi dan dasar hukum tetap dianggap sebagai wajib pajak badan ya kawan pajak. Jadi kalau sekarang itu sudah ada PT perseorangan tetap masuk kategori wajib pajak badan. Seperti itu Kakak Chris. Oke baik, jadi kan pajak di rumah tahu nih NPWP badan itu apa dan yang termasuk dalam kategori badan itu seperti apa. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin pemirsa di rumah adalah seorang pengurus dari badan, jadi itu termasuk dalam NPWP-nya. Oke, jadi gitu ya karena ya, jadi jenis badan juga banyak sekali tadi jenisnya, termasuk yang baru adalah perusahaan perseorangan ya. Itu walaupun dimiliki oleh atau diurus oleh satu orang, walaupun namanya perseorangan, tapi dia bentuknya adalah badan. Oke, kalau untuk hak dan kewajibannya sendiri nih Kak Lana, apakah dia ada hak dan kewajiban khusus untuk NPWP yang kategorinya badan ini atau bagaimana? Oke, tadi kita sudah tahu NPWP itu identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, kita tahu dulu kewajibannya WP badan apa sih, seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya mau badan, mau orang pribadi, kewajiban kita sama saja secara garis besar. Pertama daftar dulu, kita
punya NPWP dulu, terutama kalau sudah punya usaha, apalagi wajib pajak badan nih. Sudah memang bikin usaha badan ya, bikin NPWP, daftar online di IREK pajak seperti itu kan. Betul. Nah, setelah punya NPWP, silakan laksanakan 3 hal pokok untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Baik kegiatan usaha pokok ataupun misalnya ada kegiatan usaha sampingan. Itu tidak melulu harus berdasarkan KLU, klasifikasi lapangan usaha yang dulu didaftarkan. Misalnya waktu daftar, oh jenis usaha saya dagang ini, tapi kemudian dalam perkembangannya mungkin usahanya berkembang nih. Tidak cuma dagang barang itu saja, ada dagang yang lain atau bahkan berkembang ke jadi usaha jasa dengan menggunakan perusahaan tersebut atau NPWP badan tersebut. Jadi tetap kewajiban pajak untuk seluruh lini usahanya harus dilaksanakan. Seperti itu, dibayarkan dan dihitung dulu ya. Setelah dihitung, oh berapa sih pajaknya? Silahkan dibayarkan. Atau mungkin ternyata pajaknya itu kewajiban pembayarannya itu di pihak lain, misalnya dipotong oleh pihak lain, ya nggak apa-apa. Tetap pihak lain itu memang akan menjadi yang bertugas membayarkan pajaknya NPWP badan kawan pajak semua. Namun silakan minta yang namanya bukti pemotongan pajak tersebut. Nah, setelah hitung, bayar, silakan laporkan di dalam SPT, surat pemberitahuan, baik yang asal maupun yang tahunan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Jadi sebenarnya nggak banyak kewajibannya kalau kita urai, cuma mungkin kalau kegiatan usahanya banyak, usaha semakin berkembang, tentu kewajiban pajaknya juga makin besar. Tapi kan usaha kita berkembang gitu. Betul. Ya. Oke, jadi begitu ya Kakak Lana untuk kewajibannya ya kawan pajak setelah memiliki NPWP badan. Kalau untuk haknya sendiri nih Kak Lana, wajib pajak atau kawan pajak di rumah ini berhak untuk apa saja? Nah, hak kawan pajak nih, tadi kan sudah kewajiban, haknya apa? Ya tentu mendapatkan layanan perpajakan. Bisa juga mendapatkan insentif perpajakan kalau memang punya hak untuk itu, artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak penghasilan tuh bisa ada yang difasilitasi memperoleh SKB, surat keterangan bebas. Jadi dengan itu nggak perlu dibayar lagi PPh-nya. Ada juga PPN yang dibebaskan atau tidak dipungut. Misalnya buku-buku pelajaran atau perlengkapan TNI Polri seperti itu banyak deh. Nah, kemudian kalau misalnya wajib pajak kebetulan nih kondisi usahanya tidak sama seperti yang tahun sebelumnya, agak turun. Jadi angsurannya berubah atau ingin berubah seperti itu kan. Silahkan ajukan permohonan untuk penundaan pembayaran pajak ataupun mungkin pengangsuran. Namun namanya permohonan, tunggu dulu disetujui baru dilakukan perubahannya. Jangan langsung main turunkan saja angsurannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kebetulan di kawan pajak ada tidak sengaja salah bayar, entah ternyata jadinya lebih misalnya, atau salah kode jenis pajak misalnya, boleh ajukan yang namanya permohonan pemindah bukuan, atau ajukan yang namanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke kantor pajak saudara atau kawan pajak semua. Nah, ada juga tuh Kakak Kris, kalau habis diperiksa kan ada tuh yang namanya SKP, surat keterangan pajak. Nah, itu habis diperiksa kadang-kadang mungkin ada kawan pajak yang merasa tidak sesuai nih hasil pemeriksaannya gitu. Boleh diajukan yang namanya permohonan keberatan misalnya seperti itu. Atau bisa juga sampai banding, sampai peninjauan kembali hingga ke Mahkamah Agung kawan pajak. Jadi hak kewajiban kawan pajak tetap ada, jadi seimbang ya, seperti itu. Baik Kakak Lana, jadi tadi kawan pajak kita udah tahu ya hak dan kewajibannya. Selain haknya yang banyak juga ternyata ada kewajibannya yang harus kawan pajak lakukan. Salah satu kewajibannya tadi saya dengar adalah melaporkan SPT tahunan nih. Tapi kawan pajak mungkin bertanya-tanya juga, kenapa sih kita harus melaporkan SPT tahunan nih Kak Lana? Nah, kenapa kita harus lapor SPT tahunan ya kawan pajak ya? Tentu soalnya kita sekarang di Indonesia sudah menganut yang namanya self-assessment. Artinya sederhananya gini, kita sebagai wajib pajak yang harus hitung sendiri, bayar sendiri, kemudian lapor sendiri segala kegiatan usaha kita termasuk kewajiban pajak yang sudah kita lakukan. Nah, itu dilakukan pelaporannya di formulir SPT tahunan tersebut. Jadi dari situ kawan pajak bisa tahu, oh usaha saya seperti ini sebesar ini,
ini loh PPh terutang saya dan saya sudah bayar. Kawan pajak bisa lihat sendiri di situ hasil penghitungan kawan pajak dan melaporkan ke kantor pajak. Jadi bukan dari petugas pajak yang menentukan bahwa isi SPT-nya harus seperti ini nih gitu. Wah, banyak kali ininya ya Kakak Kris ya. Betul. Tapi seperti itulah. Nah kemudian karena memang kan di undang-undangnya ada tuh ketentuannya bahwa wajib pajak harus melaporkan SPT tahunan dengan lengkap, benar, dan jelas. Jadi pastikan kawan pajak menghitung dengan benar ya. Dan semua sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Jadi dan jangan sampai lewat dari tenggat waktunya. Kan ada tuh batas waktunya pelaporan SPT tahunan badan ya. Sampai 30 April 2023 ini untuk pelaporan SPT tahunan badan 2022. Nah, kalau kawan pajak sampai terlambat atau tidak lapor itu akan dikenakan sanksi Kakak Kris. Jadi sayang sekali kalau hanya karena tidak lapor kena sanksi. Betul. Oke, jadi itu ya kawan pajak ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kakak Lana, itu alasan kenapa kita harus melaporkan SPT tahunan. Nah, setelah kita tahu kenapa kita harus ada alasannya ya, melaporkan SPT tahunan khususnya untuk SPT badan, gimana sih cara melapornya nih Kak Lana? Cara lapor SPT tahunan badan. Ya. Oke, mudah sekali kawan pajak karena sekarang tidak hanya dengan satu cara, sekarang sudah dengan 2 cara minimal. Yaitu kawan pajak kalau dari dulu nih kita kan lapor SPT, kalau mungkin kawan pajak yang sudah lama berkecimpung di perpajakan tahu lapor SPT tahunan itu pakai hard copy. Kertas gitu kan, Cetak harian gitu. betul, itu lakukan atau laporkan di kantor pajak terdaftar kawan pajak seperti itu. Diisi, ditandatangani seperti yang tadi saya sampaikan, lengkap, benar, dan jelas diisinya. Tanda tangani, kemudian sampaikan ke KPP terdaftar. Bisa dengan datang langsung atau mungkin dengan ekspedisi tercatat. Seperti itu. Nah itu yang cara dulu, tapi tenang saja berarti sampai sekarang masih boleh seperti itu. Nah cara yang kedua itu secara online. Kawan pajak pernah dengar pastikan yang namanya djponline.pajak.go.id. Oke. Jadi kalau kawan pajak sudah punya akun di djponline.pajak.go.id bisa tuh lapor SPT tahunan secara online di situ. Yang namanya secara e-form alias kawan pajak tinggal mendownload formulir elektroniknya dan isi tuh. Jadi kawan pajak bisa kerjakan dari mana saja dan kapan saja. Seperti itu, menyesuaikan dengan waktu kawan pajak dan tidak mesti antri ke kantor pajak saudara. Itulah yang dihindari dan terutama dengan berkembangnya teknologi, makanya Direktorat Jenderal Pajak juga mereformasi diri. Ayo kita ikuti perkembangan, kita bisa memfasilitasi kawan pajak untuk lapor secara online. Seperti itu kawan pajak. Oke, jadi sangat memudahkan sekali ya karena ya dengan hadirnya pelaporan secara online, kawan pajak, saya ulangi lagi, tidak perlu ke kantor pajak secara langsung, jadi langsung dari laptopnya masing-masing, selama ada jaringan internet nanti bisa dikirim pelaporan yang sudah selesai di situ. Oke, jadi kawan pajak di rumah nih mungkin banyak juga yang sudah menggunakan yang secara online nih karena dan sudah ada akun di JP Online juga ya pastinya ya melalui e-form. Tapi kalau misalkan ini ada kawan pajak di rumah yang belum memiliki akun di JP Online nih karena itu kan harus registrasi dulu dan registrasi kan harus menggunakan EVIN ya. Di situ ya ada nomor khusus namanya EVIN untuk registrasi akun di JP Online. Itu kalau misalkan belum diaktifasi Kak, gimana sih cara aktivasinya? Oke, EVIN ya. Betul sekali Kakak Kris. Jadi kalau mau punya akun atau registrasi di djponline.pajak.go.id itu pasti diminta tuh di websitenya. Kode EVIN harus diinput. Nah, cara perolehnya di mana? Silakan ajukan permohonan EVIN di mana KPP kawan pajak terdaftar. Ada formulir yang harus diisi, formulir aktivasi EVIN. Nah, terus apa saja yang harus dilampirkan agar permohonan EVIN-nya, aktivasi EVIN-nya bisa disetujui. Nah, karena ini wajib pajak badan, berarti salah satu pengurusnya lah yang harus mengajukan. Pengurusnya itu harus yang tercatat di aktenya, akte pendirian atau akte perubahan ketika ada perubahan susunan pengurus, seperti itu. Jadi lampirkan juga dong fotokopi akte pendirian dan akte perubahannya. Karena wajib pajak badan, maka pada saat pengisian formulir aktivasi EVIN silakan ditandatangan dan distempel atau cap perusahaan. Jangan lupa juga fotokopi KTP dari si pengurus tersebut, KTP dan NPWP pribadinya. Juga fotokopi NPWP badan, seperti itu.
Tapi kan ada juga tuh yang namanya wajib pajak cabang, ya kan? Nah, kebetulan kawan pajak ini punya perusahaan di kota lain atau di tempat lain dan punya NPP cabang. Bisa juga tuh punya Evin agar bisa lapor SPT-nya secara online. Kan kalaupun misalnya wajib pajak badan, kita melenceng sedikit nih, tidak melapor SPT tahunan karena memang kewajibannya bukan di NPP cabang. Baik. Oke, itu tetap punya kewajiban pelaporan SPT MOSA bisa jadi bentuk dari kegiatan yang dilakukan si cabang tersebut. Betul. Jadi bisa juga punya Evin. Ajukan saja juga permohonan Evinnya, tambahkan atau gantikan dengan surat keterangan penunjukan kepala cabang. Kan kalau tadi ada akta pendiriannya. Betul. Nah, ini untuk penunjukan bahwa dia loh pimpinan cabang di sini. Makanya dia berhak untuk mengajukan permohonan Evinnya. Oke. Seperti itu. Dan kalau misalnya mengajukan Evin misalnya kan bisa di kantor pajak, tapi bisa juga secara online lewat email kantor pajak. Jadi di mana kantor pajaknya kawan pajak, ajukan lewat email atau WA-nya, WA KPP tersebut. Kalau KPP Pratama Maros kami melayani melalui online juga di WA bisa seperti itu. Namun kalau misalnya secara online Kakak Kris, itu mungkin tambahkan dokumen tambahan berupa foto selfie si pengurus tersebut atau direkturnya sedang memegang KTP, sedang memegang NPP. Kenapa? Karena kami harus memastikan bahwa yang bersangkutan memang yang berwenang. Baik. Jangan sampai orang lain yang WA meminta Evin yang padahal dia tidak punya kewenangan di situ. Seperti itu Kakak Kris. Oke, jadi sangat memudahkan sekali ya kawan pajak di rumah ya untuk aktivasi Evin. Jika misalkan kawan pajak sedang berada di luar kota atau tidak di area kantor pajak terdaftarnya, itu nanti sebenarnya bisa datang langsung ke kantor pajak terdaftar atau kantor pajak terdekat ya di lokasi kawan pajak masing-masing. Bisa diaktifasi langsung di kantor pajak tersebut atau secara online tadi sudah kantor pajak sekarang melayani layanan Evin secara online ya, mengirimkan secara email atau dari nomor WhatsApp seperti itu. Khususnya untuk KPP Pratama Maros kami sudah membuka dari WA dengan lampiran-lampiran tadi yang sudah disebutkan oleh Kakak Lana. Oke, kita sudah tahu semua tentang tata cara dengan Evin-nya ya. Otomatis di situ akunnya sudah ada, DJP online-nya sudah ada, e-formnya nanti kita sudah download, tinggal kita isi nih Kak Lana. Tapi ada nggak sih yang perlu dipersiapkan lagi selain dari mendownload formulir e-form dari DJP online tersebut Kak Lana? Nah ceritanya nih kawan pajak udah mau lapor SPT tahunan ya Kakak Kris. Terus apa saja yang harus disiapkan atau apa saja yang harus dilampirkan? Nah baik kalau kawan pajak lapornya secara manual pakai hard copy ke kantor pajak kawan pajak, ataupun lapornya online di djponline.pajak.go.id menggunakan formulir e-form. Nah sama saja harus lampirkan yang namanya laporan keuangan. Kan kawan pajak badan ini kewajibannya adalah pembukuan. Pembukuan pasti ada laporan keuangannya. Jadi minimal laporan neraca dan laporan laba rugi harus dilampirkan. Sedangkan kalau kawan pajak yang menggunakan skema tarif PP 23 tahun 2018 yang berdasarkan peredaran bruto itu loh Kakak Kris, yang tarif PPh bulanannya atau masanya 0,5%. Nah mungkin kalau dengar 0,5%, kawan pajak lebih familiar. Nah kalau menggunakan skema itu, kawan pajak harus juga melampirkan daftar peredaran bruto per bulannya. Seperti itu. Semua sama sih, harus ditanda tangan dan distempel. Kalau yang online itu harus di scan PDF. Kemudian nanti diupload di bagian akhir pelaporannya. Jadi ikuti step-stepnya, nanti akan muncul itu mana tombol atau menu untuk upload formulir-formulir tersebut, laporan yang sudah kawan pajak scan tersebut. Nah, tapi kalau misalnya nih kebetulan kawan pajak ada yang tidak melakukan kegiatan usaha pada tahun tersebut yang mau dilaporkan itu, namun NPP kawan pajak masih aktif statusnya, nah ini kan harus lapor SPT tahunan ya Kakak Kris. Tetap saja. Nah, harus melampirkan surat pernyataan bahwa tidak menjalankan kegiatan usaha. Itu bermaterai tanda tangan stempel seperti biasa, scan dan upload. Kalau hard copy ya dicetak aja, nanti laporkan ke KPP terdaftar bersamaan dengan formulir SPT tahunannya. Seperti itu Kakak Kris. Jadi nggak terlalu banyak kok sebenarnya. Kalau misalnya kawan pajak yang kewajiban pajaknya PPh pasal 25 ya, jadi ada kurang bayarnya nih, itu saja juga butuh pembayaran. Jadi nanti bukti pembayarannya silahkan di upload seperti itu. Baik.
Jadi tadi walaupun yang SPT nihil ya, karena ya itu tetap harus dilaporkan kawan pajak dan nanti ada surat pernyataannya bahwa dalam tahun pajak tersebut ya, khususnya untuk mungkin 2022 itu tidak atau operasional itu belum berjalan gitu, jadi menghasilkan SPT tahunan yang nihil tetap harus dilaporkan ya kawan pajak di rumah. Dan nanti kalau misalkan ada pembayaran dan statusnya kurang bayar, nanti bukti pembayarannya itu di-upload juga karena NTP-nya nanti itu direkam. Oke, mungkin kawan pajak di rumah udah tahu nih lampirannya apa saja, kemudian udah siap untuk melaporkan. Nah itu sebenarnya ada jangka waktunya nggak sih? Karena ada batas waktu pelaporan SPT tahunan badan nggak nih? Tentu saja namanya kita lapor harus ada batasnya dong, kalau enggak nanti takutnya kawan pajak kelupaan. Nah batasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 tahun 2014 itu bahwa pelaporan SPT tahunan badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Baik. Jadi efeknya itu 30 April ya. Jadi pelaporan SPT tahunan 2022 artinya penghasilan kawan pajak badan selama tahun 2022 dilaporkan di antara Januari sampai April 2023 ini. Jadi masih ada waktu kok kawan pajak untuk lapor, segera siapkan kelengkapan SPT tahunannya dan laporkan, jangan sampai lewat dari batas waktu 30 April 2023. Seperti itu Kakak Kris. Baik, jadi batasnya di 30 April ini ya, Kalana ya, dan sebenarnya sudah berjalan, sudah bisa dilaporkan itu sejak 1 Januari kemarin. Jadi ini di bulan April masih ada beberapa waktu lagi, masih ada kesempatan untuk melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu. Dan misalkan nih Kalana nanti kawan pajak di rumah, dilalahi ya kalau bisa bahasa Jawanya itu, kalau misalkan nanti hal-hal yang tidak ingin terjadi tapi tiba-tiba terjadi, kalau misalkan kawan pajak di rumah melaporkan SPT tahunannya melebihi batas waktu nih Kalana, lebih dari 30 April nih, 1 Mei aja, itu apa yang akan terjadi nih Kalana? Dan sayang sekali kawan pajaknya kalau sampai harus lewat, padahal kita masih punya waktu. Tapi kalau ternyata terjadi terus terlambat lapor atau bahkan tidak lapor, maka berpotensi untuk dikenakan sanksi, denda sanksi keterlambatan sesuai pasal 7 Undang-Undang KUP. Oke. Besarannya kalau wajib pajak badan itu 1 juta rupiah. Jadi kebetulan ini tidak ada kegiatan usaha ataupun ada kegiatan usaha, tapi namanya sanksi denda keterlambatan itu sama bagi semua wajib pajak badan. Untuk SPT tahunan 1 juta rupiah Kakak Kris. Oke, jadi cukup lumayan juga nih Kalana yang harusnya mungkin kawan pajak tidak ada pembayaran pajak ya karena nihil, tapi malah ada bayar pajaknya karena denda tersebut. Padahal kan bisa kita mitigasi nih kawan pajak. Tinggal lapor SPT tahunan aja, batasnya cuma sampai 30 April nantinya. Dan kalau misalkan nih Kalana ada kawan pajak di rumah yang memang kan tadi ada penyiapan laporan keuangan, terus ada surat-surat yang lain, dan misalkan sampai dengan 30 April laporan keuangan tersebut belum selesai nih, misalkan belum diaudit oleh kantor akuntan publik, mungkin dari akuntan belum diaudit, belum selesai auditnya sehingga laporan keuangannya itu sementara dibuat, itu ada nggak sih media atau metode untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pelaporan nih Kalana? Nah iya Kakak Kris, jadi ada fasilitasnya kok yang seperti itu. Kebetulan kawan pajak sudah berusaha nih agar bisa lapor tepat waktu, tapi ada saja yang tidak bisa. Jadi sementara kawan pajak bisa mengajukan yang namanya pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Nah, maksudnya apa? Jadi kawan pajak ajukan pemberitahuan tersebut, tapi ada syaratnya dong. Sebentar saya jelaskan. Ajukannya boleh secara manual juga kalau KTPT kawan pajak terdaftar. Atau sekarang sudah bisa difasilitasi di djponline.pajak.go.id. Banyak sekali ya Kakak Kris fasilitas di djponline.pajak.go.id. Betul. Banyak layanannya. Iya, mulai dari bikin billing, lapor, formulir permohonan, dan bahkan pemberitaan perpanjangan SPT tahunan bisa di DJP online ini. Nah, di situ kalau kawan pajak sudah ajukan pemberitahuan perpanjangan dan udah benar tata caranya, seperti itu bisa sampai 2 bulan loh Kakak Kris. 2 bulan? Iya, jadi misalnya kan jatuh tempo 30 April kan kawan pajak, bisa sampai 30 Juni 2023 ini. Jadi ada tambahan 2 bulan. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau dihitung-hitung kan bulan kesempatannya. Nah, namun kan ini masih ada setengah bulan lah ya, sekitar kawan pajak selesaikan SPT tahunan masih bisa coba dikejar. Tapi kalau memang tidak bisa boleh, coba ajukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.
Nah, kalau apa saja yang harus dilampirkan atau diajukan kalau mau lapor atau mau ajukan pemberitaan perpanjangan tersebut? Apa saja ya? Kalau secara manual ada tuh formulirnya. Formulirnya mirip sebenarnya dengan formulir SPT tahunan pada umumnya. Cuma kodenya beda. Dia kodenya 1771Y, itu untuk perpanjangan SPT tahunan badan. Ajukan ke loket TPT. Tapi kalau misalnya via DJP online bisa juga. Kalau misalnya kawan pajak masuk ke menu layanan ya Kakak Kris ya. Di situ ada fiturnya atau menunya IPSPT, yaitu pemberitaan perpanjangan SPT tahunan elektronik. Tapi kalau kebetulan kawan pajak lihat kok belum ada, aktifkan dulu dong di menu aktivasi fiturnya. Diaktifkan dulu menu tersebut, dicentang dulu, nanti dia akan muncul. Kalau sudah, boleh ajukan pemberitaan perpanjangannya di situ. Nah, diikuti step-stepnya untuk isi, tapi tetap saja harus melampirkan laporan keuangan sementara. Jadi kan ceritanya mungkin laporan keuangan kawan pajak belum selesai nih, terkejar sampai 30 April. Itu boleh ajukan laporan keuangan sementara. Nah, kemudian harus ada juga penghitungan pajak terutang sementara. Kalau misalnya ternyata ada nominal kurang bayar di situ, mesti dibayar dulu seberapa nominalnya itu. Iya, harus dibayar dulu. Tapi kawan pajak tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti ternyata laporan keuangan saja saya ada miss atau ada kesalahan, ternyata ujung-ujungnya pajak kurang bayar saya lebih kecil dari yang sudah saya bayar pada saat pemberitaan perpanjangan. Kawan pajak tidak perlu khawatir yang seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kan ada yang namanya fasilitas atau haknya kawan pajak. Ajukan yang namanya permohonan ketidakberlakuan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Bisa seperti itu. Namun yang perlu diingat kawan pajak, kapan harus mengajukan pemberitaan perpanjangan ini? Jangan sampai lewat dari jatuh tempo atau batas waktu pelaporan SPT tahunan yang 30 April 2023. Jadi jangan sampai udah lewat baru mengajukan perpanjangan, itu sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ya. Iya, itu hitungannya sudah terlambat. Nah, tapi kalau kawan pajak sudah berhasil nih ajukan pemberitahuan dan sudah sesuai alias disetujui lah kayak gitu kan. Nah, di aplikasi DJP online-nya udah diterima tuh, tanda terimanya sudah ada. Nah, itu kan berhak sampai 30 Juni. Jadi sepanjang kawan pajak melaporkan SPT tahunan yang sebenarnya sampai batas waktu maksimal 30 Juni itu kawan pajak tenang saja. Tidak dianggap sebagai keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Jadi tidak dianggap terlambat. Itulah gunanya pemberitaan perpanjangan. Jadi sanksi yang tadi 1 juta ya Kakak Kris 1 juta? tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat, nah tetap saja artinya pemberitaan perpanjangannya tidak diakui atau alias tidak memenuhi syarat. Jadi tetap saja jatuh temponya 30 April 2023. Jadi tolong diperhatikan baik-baik kawan pajak ya. Jadi sebenarnya fasilitas pemberitaan perpanjangan ini sangat-sangat memudahkan dan berpihak pada kawan pajak karena memberikan waktu lebih lagi tambahan 2 bulan. Jadi jangan sampai lewat yakin dari 2 bulan tersebut. Seperti itu Kakak Kris. Oke, jadi ada medianya ya kawan pajak ya untuk perpanjangan SPT tahunan sampai tahun batasnya hanya 2 bulan ya sampai 30 Juni dan itu harus diajukan maksimal di 30 April. Jadi kalau misalkan masih bisa dikejar, tadi disarankan untuk dikejar pelaporannya. Kalau memang belum sampai atau belum selesai dengan alasan yang menguatkan tadi, dan di situ bisa diperpanjang 2 bulan tadi. Baik, terima kasih Kak Lana, luar biasa sekali ya perbincangan kita dari awal podcast ini. Siniar ini dari awal kita membahas NPWP badan, pelaporan SPT tahunan, hak dan kewajibannya untuk NPWP badan juga ya. Tentunya kawan pajak di rumah sudah mengetahui dan kita sudah belajar banyak di situ. Dan tak terasa nih Kak Lana, kita udah sampai di penghujung podcast Bola Simak Bijak di episode kali ini. Mungkin ada statement penutup dari Kak Lana yang bisa disampaikan untuk kawan pajak di rumah mungkin? Statement penutup apa ya Kakak Kris? Saya cuma mengulang aja sedikit ya seperti yang tadi. Jadi kawan pajak udah tahu NPWP, udah tahu harus daftar, udah tahu apa hak dan kewajibannya. Nah, mumpung nih memang ini masa-masanya lapor SPT tahunan badan, ayo segera dilaporkan. Sayang kan kena sanksi 1 juta. Nah, coba bayangkan sekarang DJP udah memfasilitasi secara online. Kawan pajak nggak mesti antri-antri sambil kerjakan hal lain mungkin di tempat kerja. Mungkin bisa sambil proses SPT tahunannya lapor seperti itu ya.
kan secara online. Betul. Nah, ajukan pemberitahuan juga sama, secara online udah bisa. Bayar PPh-nya secara online pun bisa, bikin billing semua bisa difasilitasi. Jadi sebenarnya Kakak Kris sudah hampir tidak ada alasan lagi untuk tidak lapor SPT tahunan atau terlambat pelaporan SPT tahunan. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu dan fasilitas yang diberikan. Baik. Seperti itu saja sih Kakak Kris. Saya yakin kawan pajak udah banyak lah yang familiar dengan ini. Oke, terima kasih Kakak Lana. Jadi begitu ya, saya ulangi sekali lagi untuk kawan pajak di rumah, untuk jangan lupa lapor SPT tahunan batasnya 30 April. Oke, begitu Kakak Lana, terima kasih. Dan juga untuk kawan pajak di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di KWP Pertama Maros ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Pajak Maros untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait perpajakan. Dan di situ ada nomor layanan resmi KWP Pertama Maros juga untuk kalau misalkan kawan pajak membutuhkan konsultasi kewajiban perpajakan mungkin, atau pembuatan kode billing, atau apapun yang terkait perpajakan ya tentunya. Kevin misalnya. Evin misalkan tadi bisa untuk layannya melalui WhatsApp tersebut. Oke, terima kasih Kakak Lana sudah hadir menemani saya di sini, dan nanti semoga di episode-episode berikutnya Kakak Lana tetap bisa menemani juga ya. Baik, sampai jumpa kawan pajak di episode berikutnya. Saya Kristanto undur diri. Dan saya Lana undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.